takut saya pakai sebagian waktu khotbah saya untuk menyanyi, karena ini juga bagian dari khotbah, saudara-saudara ya. Puji Tuhan, selamat datang saudara saya WMP ya. Ini yang saya saksikan kemarin, limfomanya 10 cm, hari ini bersih. Saya tahu semua karena berkat Tuhan. Coba kita lihat dulu Ayub 14 ayat yang kelima. Karena hari-hari kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Kalau sudah sampai nggak ada bisa lewat ya. Ada orang yang sudah dipotong kepalanya, cairan otaknya sudah meleleh, sampai di surga Tuhan bilang balik. Nah, jikalau hari-harinya sudah pasti, dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Kalau sudah ditentukan harinya, sudah saudara ya, sudah ditentukan. Dan saya percaya semua saudara masih diperlukan Tuhan, karena saudara masih dipakai Tuhan menjadi saluran berkat untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, bukan cuma kau perlu Tuhan, Tuhan juga perlu kau. Loh iya, karena Tuhan tidak bisa buat apa-apa tanpa saudara. Ingat statement ini, ya, manusia atau kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, setuju? Without you, ya, without me you can do nothing, ya. Yohanes pasal 15, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tanpa kita juga Tuhan tidak mau berbuat apa-apa. Jadi dia selalu mau buat apa-apa lewat saya dan saudara. Kenapa? Karena saya dan saudara ini adalah matanya Tuhan. Coba tetap di A itu. Berikanku hati seperti hatimu. Lagu worship. Ya, berikanku mata seperti matamu. Berikanku tanganmu untuk melakukan ini baru 2, baru 5 dalam rencanamu. Berikanku 2, kita ini matanya Tuhan, hatinya Tuhan. Ini sudah bukti hidup nih, saudara. 10 cm. Dan itu bukan pekerjaan manusia. Saya tahu itu pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena waktunya belum sampai, saudara ya. Sampai waktunya belum sampai, saudara-saudara ya. Wow, saudara-saudara, ini orang sudah di surga, namanya Domingus. Waktu sekolah dari pendeta Ruyandi Hutesoid, ya, dibombardir ini itu mahasiswa dipotong-potong, saudara ya. Lalu waktu evakuasi, ada satu orang yang mereka berteriak, "Hei, masih ada yang hidup ini." Kenapa? Tangannya sudah mau putus tapi masih bisa gerak. Kepalanya sudah mau putus, bahkan cairan otaknya sudah meleleh, masih bisa goyang. Lalu mereka bilang, "Ini masih hidup nih." Angkat bawa, bahkan dokter Yandi pun sama-sama ikut operasi, saudara-saudara. Sampai hari ini hidup, karena batasnya belum ditentukan. Masih ada ya. Jadi kalau harinya sudah pasti, semua tidak bisa melewatinya. Kita semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Haleluya, saudara ya. Bahkan Elia minta pulang. Tuhan, saya pulang, saudara, saya capek. Malah hidup, saudara-saudara ya. Bukan mati, malah hidup. Malah tidak didengar oleh Tuhan. Minta mati, malah tidak didengar. Malah Tuhan kasih dia kehidupan lagi, bisa lantik Elisa, bisa melakukan banyak hal, dan akhirnya diangkat hidup-hidup. Minta mati, malah diangkat hidup-hidup, saudara ya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi ada kedaulatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Berserahlah kepada Tuhan ya, karena kedaulatan Tuhan itu jauh lebih indah, dan rancangan Tuhan itu jauh lebih indah daripada rancangan saudara. Makanya kita bisa bilang begini, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, berdaulat atas hidupku, ku bertahan lama serah. Tahu gak, setiap kali saudara berkata, "Tuhan, kuserahkan hidupku ke dalam tangan-Mu," sama seperti Tuhan saudara berkata begini, "Tuhan, rancangan-Mu lah yang berlaku buat saya." Itu sama seperti begitu, ya. Tuhan, kuserahkan seluruh kehendakku ke dalam tangan-Mu. Itu sama saya yang sudah bilang, Tuhan, biar agendamu berlaku buat saya.
Mau agenda Tuhan berlaku di minggu ini? Oke, kita bilang, I surrender. I surrender. Unto thee, my blessed Savior. All to thee, my blessed Savior. I surrender. Saudara berdoa supaya jangan sampai 10 album keluar hari ini, saudara-saudara ya. Ya, selamat datang saudara saya Raymond, ya Melki, Tuhan berkati, tepuk tangan dong dua, ini newcomer, muka baru stok lama, saudara-saudara ya. Ini muka baru stok lama, ya sebentar saya suruh dong dua saja yang main, kalau saya minta lagu saudara ya. Unplug, ada istilah unplug itu tanpa cok, itu. Nah itu, kecang, kecang. Mau coba? Oke, coba kita coba C, dong dua saja itu, ya. Kecang. C lah. Jangan tercepat. Jangan sama-sama kita nyanyi. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Nah, itu unplug dia, nanti tunggu lanjut. Dia masih jet lag di pesawat, jadi saudara-saudara, kocoknya masih seperti kocok kartu, saudara-saudara. Nanti sebentar lebih mantap lagi. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua saudara yang hadir hari ini. Dan saya percaya sementara saudara mendengarkan khotbah ini, kesembuhan menjadi bagian saudara. Selalu Tuhan bekerja menurut agendanya dia. Kadang situasi tidak dirubah, hati kita yang dirubah untuk menerima keadaan itu. Kadang, ini kenapa gaji belum naik-naik? Tapi hati saudara dirubah bisa menyesuaikan nasi dengan tempe sudah, haleluya. Karena hati sudah kaya, semua yang dilihat jadi kaya, saudara-saudara. Kalau hati sudah penuh ucapan syukur, biar nasi tambah nasi campur nasi, itu rasa kayak makan barang apa nih, enak sekali. Tapi kalau hati kacau, banyak ngedumel, saudara-saudara ya. Apa beda kritik dengan komplain? Kritik itu nyerang pribadi, komplain itu bicara keadaan. Jadi saudara-saudara jangan pernah kritik ya. Kalau orang terbiasa kritik lama-lama Tuhan pun dipersalahkan. Pribadi Tuhan ini gara-gara kau sudah saya hadapi ini. Ya saudara-saudara, jadi kritik itu nyerang pribadinya, komplain itu keadaan yang dibicarakan. Aduh panas sekali ini komplain itu. Ya. Saudara-saudara dikasih lautan minggu lalu saya sudah cerita bahwa orang Israel tidak mengalami apa yang kita alami hari ini kalau kita pergi ke Timur Tengah di musim panas. Yaitu mereka di siang hari ada tiang awan. Dan di malam hari ada tiang api. Jadi orang Ambon ini yang bilang kepanasan, dia lari keluar 5 menit, balik dia bilang, panas nenek moyang ini. Pantas orang Israel bersungut-sungut. Saya bilang, sepung Alkitab beda dan beta. Karena Alkitab yang tulis orang Israel alami kayak saya alami. Orang Israel tidak pernah rasa panas kayak begini dong bersungut. Apalagi kalau panas kayak kok ancur-ancur saudara-saudara ya. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Saya mau berkata buat saudara bahwa agenda Tuhan sementara berlaku dan teruslah beribadah. Karena saudara beribadah bukan cuma 2 jam di sini. Ini cuma seremonial. Tapi begitu amin keluar ibadah jalan terus. Karena amin bukan artinya stop. Kalau amin artinya stop, kita bisa hentikan ibadah. Saya dulu diajarin konsep yang salah. Orang tua bilang begini kalau hari Sabtu, putar lagu rohani karena Tuhan Allah mau turun besok. Jadi semua lagu dunia tongkas masuk di lemari, ya. Semua lagu rohani tong putar. Begitu pendeta bilang pulanglah bawa berkat, tong bebas bikin acara. Dung kenapa? Tuhan Allah sudah pulang. Lalu satu waktu saya renungkan, kalau saya mati hari Minggu surga, kalau mati hari Kamis neraka, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya tidak beribadah, saudara-saudara ya. Ternyata yang namanya ibadah itu setiap hari. Ada yang seremonial sekarang, tapi ada yang esensi. Begitu saudara keluar di luar, motor saudara tak kancing karena dong parkir salah. Haleluya. Ibadah, latihan bersyukur. Bisa bilang amin? Siapa nih satpam bodoh parkir mobil bodoh ini orang mau cepat. Itu bukan ibadah saudara. Tapi taruh kata sudah bersungut pun tetap saudara jatuh di anugerah Tuhan saudara. Saudara tidak keluar di anugerah Tuhan. Karena Nuh bisa terpeleset dalam bahtera. Tapi bukan di luar bahtera. Tetap di dalam bahtera. Saudara bisa terpeleset bisa jatuh. Tapi tetap di dalam anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi teruslah beribadah. Apa itu beribadah? Semua kegiatan yang saudara lakukan di rumah yang memuliakan Tuhan. Itu ibadah. Tidak ada judgment, tidak ada komplain. Makanya ada ayah yang pulang ke rumah semua orang langsung bersembunyi. Kenapa? Hakim su pulang. Kalau dia pulang tong semua jadi terdakwa. Lebih baik tong bersembunyi saja dan setiap hari doanya kalau boleh dia jam pulang-pulang saudara-saudara ya. Tapi kalau dia beribadah, aduh lama sekali dia pulang karena begitu dia pulang berkat yang diucapkan. Shalom yang disampaikan. Bisa bilang amin?
itu ibadah. Jadi saudara, ibadah bukan cuma di sini, ini latihan untuk ibadah di rumah. Saya ingat ada seorang bapak pulang kebun, taruh cangkul, dia masuk ke dalam minum air es dari kulkas, terus dia lihat ada rapot, dia ambil rapot, dia buka langsung, dia panggil anaknya, Ungke! Minta maaf ya nama Ungke di sini saudara ya. Kalau ada nama Ungke ini cuman contoh saja. Ungke sini! Ada apa papa? Ada apa, ada apa, ada apa, papa ya ada apa? Dia punya istri bilang, kenapa? Ada apa, mama lagi, papa. Dia pukul. Akhirnya anak itu sudah menyerah, papa ada apa? Dia bilang, ini nih. Rapot apa kayak begini, merah semua. Ibu istri bilang, papa jangan dulu marah. Itu papa pura pot yang mami lagi menyimpang. Bukan dia pura pot. Rupanya istrinya menyimpan, dapat dia papa pura pot SD, merah semua saudara. Anaknya yang dihajar saudara-saudara ya. Ini karena tidak ada ibadah. Main judgment seenaknya saudara ya. Padahal kalau dia beribadah, cek dulu baik-baik ini. Siapa punya nih? Ternyata dia punya saudara-saudara ya. Jadi hati-hati jangan sampai saudara hukum orang ternyata itu saudara punya persoalan. Nah kenapa? Karena semuanya ada di sini. Masih ingat khotbah yang saya sampaikan tentang cucu dan anak yang bergumul cari kelereng yang hilang di malam hari, angkat lemari, angkat sofa, angkat kursi, gak ketemu. Karena oma Sucapi dia bilang, cucu lanjutkan besok pagi pencarian. Oma sudah lelah, tidur karena kelelahan. Oma bangun belakangan, cucu bangun duluan. Waktu oma bangun, oma lihat cucu happy sekali. Muka tersenyum, lalu oma langsung menebak. Pasti kopu kelereng suka ketemu. Belum oma, kenapa kau bahagia? Karena Tuhan suruh sapu hati terlalu pingin kelereng itu lagi. Kadang bukan situasi yang dirubah, hati yang dirubah. Amin. Kok situasi belum berubah-berubah? Jangan dulu berkomplain, jangan dulu bersungut. Kenapa? Bisa saja Tuhan rubah hatimu. Sehingga engkau bisa menerima setiap keadaan itu dengan ucapan syukur. Kenapa? Baik dengan sedikit atau dengan banyak orang, Tuhan sanggup mengerjakan kemenangan buat saudara. Menghadapi Midian yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator, 32.000 orang kumpul dengan Gideon. Tuhan bilang terlalu banyak, orang kalau boleh tambah lagi sudah ya. Ini 32.000 lawan yang tidak terhitung ini. Kalau boleh tambah, Tuhan bilang tidak, terlalu banyak. Ayo kau pidato. Siapa yang khawatir, yang cemas, yang takut, pulang. Bayangkan saudara-saudara ya, biasanya pemimpin pasukan akan bilang begini, kau yang khawatir, kuatkan semangatmu. Kau yang takut, jangan takut. Ini terbalik, saudara. Siapa yang khawatir, siapa yang takut, pulang. Nggak sangka, saudara, lebih dari setengah pulang. 22.000 pulang. Habis ini. Saya pikir cuma 5. Gideon saya pikir cuma 10. Ternyata lebih dari setengah. Dari 32.000, 22.000 pulang. Dibilang, Tuhan, ini Midian tidak sebanding. Baru kita tinggal 10.000 ini. Tuhan bilang, terlalu banyak. Ya, sepulang 22.000 masih terlalu banyak. Suruh turun minum di sungai. Siapa yang minum dengan mulut pisahkan. Siapa yang minum dengan tangan pisahkan. Nah yang minum pakai tangan itu yang jadi pasukanmu. 300 orang. Bayangkan saudara, dari 32.000 dieliminir 22.000, dari 10.000 dieliminir tinggal 300 orang. Dan ternyata dengan 300 ini yang seperti tidak bisa terhitung dikalahkan oleh Gideon. Kenapa? Sedikit bersama-sama dengan Tuhan, mayoritas. Haleluya. Haleluya. Ketika saudara saya Raymond cerita, Pak saya ditempatkan di Sumatera Selatan. Oh puji Tuhan. Tidak titik di situ, koma. Saya sendiri Kristen. Iya, saya sendiri Kristen. Saudara, apakah karena dia sendiri dikelilingi oleh orang banyak terus imannya jadi luntur tidak bisa melayani? Tetap melayani. Karena sedikit sendiri bersama Tuhan itu mayoritas. Bahkan kita bisa membuat atmosfer di tempat itu berubah. Saudara menjadi orang yang membawa perubahan karena Tuhan pencipta langit dan bumi ada bersama saudara. Haleluya. Makanya saudara-saudara ketika Gideon melawan orang Midian ini, hanya dengan 300 orang, dia bisa memenangkan pertempuran yang luar biasa. Karena Tuhan yang berperang ganti kita, tidak perlu takut. Tidak ada yang amin ini. Bapak tidak tahu sebab persoalan ini. Kalau kau ukur persoalan itu dengan kau punya kekuatan, kau pasti game over. Tapi kalau kau ukur persoalan itu dengan Tuhan yang tidak ada terbatasnya, kau pasti akan bersuka cita. Karena dengan apa kita ukur, itu menghasilkan hasil yang berbeda. Ya, masih ingat nih, ini rewind nih, karena kita sudah masuk bear pertama nih, ya, tinggal 2 minggu lagi, 3 minggu lagi kita sudah masuk bear yang pertama.
Masih ingat saudara-saudara tentang perdebatan antara tikus dan anak sapi. Tikus bilang begini, anak sapi, saya lebih besar dari kau. Aduh, kau tuh bicara pakai logika. Kau pergi sampai kemanapun tidak ada orang yang bilang, Sal, kau lebih besar daripada saya. Ini sapu paha saja kau terdapat. Terus kau dengan sombongnya, iya saya. Perdebatan itu tidak ada konklusi, tidak ada titik temu, hampir deadlock. Akhirnya mereka bilang, oke, kita sampai pada satu keputusan akhir di mana anak-anak sekolah yang lagi istirahat, mereka yang menilai kita siapa yang paling besar. Oke, caranya gimana? Nanti saya akan lari di lapangan dan kau dengar apa yang mereka bicara, kemudian kau akan lari dan kau dengar apa yang mereka nilai. Oke, begitu tikus lari di lapangan, semua anak berlompat-lompat, tikus besar, tikus besar. Sekarang sapi bilang, tikus bilang, sekarang sapi kau lari. Tadi dong bilang saya apa? Tikus besar, sekarang kau lari. Begitu sapi lari, sapi kecil, sapi kecil. Dia bilang, betul juga saya disebut kecil, dia besar. Memang dalam dunia pertikusan, dia termasuk tikus besar. Dalam dunia persapian, dia termasuk sapi kecil. Dalam dunia manusia, persoalan kita termasuk besar. Tapi dalam dunia Tuhan yang luar biasa, tidak ada apa-apanya. Karena Yesaya 40, siapakah yang mengukur langit dengan jengkal tangannya? Wempi, ada rumah di ruangan di rumahmu yang diukur pakai jengkal? Gak ada. Biar cuma 2 kali 2 pun tetap pakai meter, saudara-saudara ya. Tak ada yang pakai jengkal. Kau toilet berapa jengkal? Gak ada, saudara-saudara, gak ada ya. Kau punya luas kamar mandi berapa jengkal? Gak ada. Selalu pakai meter. Ya, yang paling kecil saya orang gak pakai jengkal. Sudah pijama, langit ini. Yang orang kalau terbang terus nggak tahu ujungnya di mana. Itu Tuhan ukur. Ya. Saudara, saya baca pilot-pilot pesawat tempur, ada pesawat tempur yang bisa punya ketinggian jelajah sampai 25 km. Ya. 25 km itu sudah cukup jauh. Ya. Dan dia bisa melihat lengkungan bumi, dan di atas dia itu tidak ada langit biru lagi, gelap. Gelap. 25 kilo itu. Nah, sudah kalau pesawat komersil itu 10.000 kaki kira-kira ya 12 kilo lah sudah ya. Nah, jet tempur itu bisa 2 kali itu, 25 kilometer di atas permukaan laut. Jadi lengkungan bumi itu sudah bisa kelihatan. Ya, sudah bisa kelihatan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang seperti itu Tuhan ukur pakai jengkal. Bung, bung. Dulu kalau saudara tahun 80, 90 kalau ujian bumi dan antariksa, lalu saudara ditanya, planet terjauh dari bumi, Pluto. Benar, tapi hari ini salah. Karena sudah dapat yang lebih jauh lagi dari Pluto, saudara-saudara ya. Bahkan galaksi bukan cuma satu, bukan cuma bim, banyak sekali galaksi. Kok ada yang temukan, dia kasih nama menurut namanya. Nah itu Tuhan ukur pakai jengkal tangannya. Kira-kira tangan Tuhan itu besar kayak apa? Oke, saya gambarkan lagi. Yang mengukur laut dengan lekuk tangannya. Sudah tahu Pacific Ocean, Samudra Pasifik itu cuma Tuhan ukur pakai lekuk tangan. Saya baca berapa meter kubik laut itu, ada referensi yang bilang 19 juta kilometer kubik. Kilometer, bukan meter. Kalau meter itu 1 kali 1 kali 1 itu 1000 liter. 1 M⁻3. Gitu. Kalau luaskan panjang kali lebar. Tapi kalau isikan panjang kali lebar kali tinggi kan. Nah ini kilometer, bukan persegi, pangkat 3 saudara-saudara. Lalu ada yang palung laut punya, yang orang tidak bisa menyelam. Kita punya ROV dulu, kapal selam Nenggala ya, itu 850 meter. Terus ada wisata bawah air yang pakai ROV sudah bersertifikasi katanya, ini bisa sampai 1000 kilo, 800 pica sudah ya. Bapak Ibu, dia ukur laut ini pakai lekuk tangannya. Bisa bayangkan besarnya tangan Tuhan seperti apa. Lalu gunung-gunung dengan dacin. Dacin itu sampai berapa? 100 atau 150? Yang dulu waktu di Posyandu pertama kali launching itu, bayi-bayi timbang pakai barang itu tuh, timbangan kopra saudara-saudara ya. Itu timbangan kopra itu. Itu 150 kalau nggak salah ya. Gunung-gunung, gunung Himalaya, itu dengan dacin. Dan bukit-bukit dengan neraca. Neraca itu timbangan emas, nggak ada onsnya, cuma gram. Tuhan pakai itu untuk timbang bukit-bukit. Kira-kira Tuhan itu besar. Lalu bangsa-bangsa seperti setitik air dalam timba. Belum pernah saya dengar ada mikroskop yang bisa membagi satu objek sampai 8 miliar. Ini Pak, objek kecil ini kita sudah perbesar sampai 8 M.
Kalau viewers 8M ada, saudara-saudara. Tapi kalau perbesar nggak ada, saudara-saudara ya. Ada mikroskop elektronik yang bisa membesar sampai 8M. Lalu kalau kita lihat manusia di muka bumi kurang lebih 8 sampai 9 miliar, Nobel itu kayak apa? Karena cuma setitik air dalam timba. Setitik air itu dibagi 9 miliar, itulah Nobel, saudara-saudara. Kira-kira sebesar apa partikel itu, saudara? Terlalu besar Tuhan bagi persoalan kita. Jadi jangan ukur dengan saudara punya persoalan. Ukurlah dengan Tuhan. Coba C. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terdekat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Jadi begitu saudara dapat fakta, dapat, aduh ini besar sekali, aduh ini persoalan besar sekali, langsung nyanyi, sungguh tak tertandingi. Langsung dia, aduh Bapak ini besar sekali. Tidak ada nyanyian itu di sorga. Yang ada, sungguh tak tertandingi. Wah, saudara-saudara, Tuhan kita Tuhan yang terlalu besar untuk persoalan yang kita hadapi. Beribadahlah kepada Tuhan. Pulang, ucapkan berkat buat anak-anak. Pulang, lepaskan berkat. Nah, saudara-saudara, saya ingin memberikan saudara satu pengertian, apa beda binatang, manusia, dan Tuhan. Ya, saudara, binatang itu ada awalnya, ada akhirnya. Jadi saudara yang dog lovers, kalau toy poodle-nya meninggal, nggak usah bilang sampai ketemu di Yerusalem baru ya. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Karena dia ada awal, ada akhir. Begitu dia mati, selesai semua, saudara ya. Manusia ada awal, tidak ada akhir. Kenapa? Karena kita akan hidup kekal entah di neraka atau di sorga. Kekekalan. Karena waktu Tuhan menjadikan manusia, dia menjadikan segambar dengan dia. Dan ada nilai-nilai DNA dari Tuhan yang ditaruh kepada manusia. Maha kuasa tidak, maha tahu tidak. Tapi kekekalan, dia taruh. Engkau menaruh kekekalan dalam setiap orang, saudara ya. Makanya habis mati belum selesai. Ada kekekalan yang menanti kita di sorga maupun di neraka. Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Ya itu tadi ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada anjing mau meninggal gak usah undang pendeta bikin ibadah pemakaman. 3 malam lagi baru tulis sampai jumpa Chloe. Ada anjing sekarang nama-nama keren-keren. Tuh cari nama susah dong, anjing keren-keren nama saudara. Mantap sekali. Bahkan ada anak-anak kita lahir tidak pakai buku, anjing lahir pakai buku saudara. Cari nama mana yang mantap. Saya kalau dengar orang-orang panggil anjing, aduh cemburu juga. Anak kamu punya nama dan anak anjing lebih enak anak anjing namanya saudara. Bagus. Padahal yang cuma ada akhir, ada awal, ada akhir. Ketong kasih nama bagus-bagus. Yang ada awal, tidak ada akhir. Tontar pernah kasih nama bagus-bagus, saudara. Nama bagus itu bukan berarti soal namanya. Tapi ucapan yang tiap hari, itulah memberi nama. Jadi tidak salah saudara beri nama. Hari ini, hari yang dijadikan oleh Tuhan. Amin. Hari Selasa, hari ini, hari yang dijadikan oleh Tuhan. Mazmur 118 ayat yang ke-24. Begitu tiba hari Jumat, hari ini, hari yang dijadikan oleh Tuhan. Tidak ada Jumat Kliwon genderuwo gentayangan, yang ada harinya Tuhan. Bilang kiri kanan kau sudah dengar itu. Karena kau mau masuk rumah baru mesti lihat hari dulu. Padahal semua hari-hari Tuhan jadikan, saudara-saudara ya. Kau mau menikahkan anak, kau lihat hari dulu. Semua hari-harinya Tuhan. Nah saudara, ini gara-gara budaya yang berkembang menjadi kepercayaan saudara-saudara ya. Nah itu sebabnya kita di dalam Tuhan, kita pakai budaya kerajaan surga. Semua yang dijadikan Tuhan itu indah. Bahkan 13 itu angka berkat. Jadi yang belum punya nomor rumah, rebut cepat angka 13, saudara. Sebelum ada orang lain ambil 13, karena 13 itu angka berkat. Saudara tahu kejadian 26 ayat 13, dan orang itu menjadi kaya kian lama, kian menjadi sangat kaya. Saya tidak bilang kalau saudara kasih nomor rumah 13 terus besok kaya, tambah kaya. Tidak saudara, tapi kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan. Karena ada orang kaya secara materi tapi miskin secara hati. Miskin sukacita, miskin damai sejahtera. Ya, ada orang pas-pasan ya, begitu buka kadang-kadang dompet tinggal KTP, tapi melimpah dengan ucapan syukur. Sampai orang bilang, kok ini kaya sekali. Saya pernah didatangi oleh ibu-ibu yang punya anting berlian, kalung emas. Dia bilang, Pak Pendeta, dia mau tes saya. Saya pinjam uang, Kak. Dia pikir saya miliarder, saudara. Kenapa? Karena tiap hari happy. Sementara dia punya semuanya. Dia bilang, saya mau happy, saya susah. Kadang-kadang mesti pakai obat penenang.
Oh dia mau tes saya, punya uang berapa? Lalu dia tes, Pak saya bisa punya. Sebenarnya saya nggak punya sebanyak itu. Tapi kenapa Bapak happy? Lah iya, kita happy bukan karena apa yang dari luar, tapi apa yang dari dalam, saudara-saudara. Dari dalammu out from your belly, dari dalammu akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita punya kekekalan. Mari perhatikan hidup yang sementara di muka bumi ini untuk mengurus paspor, mengurus visa, tinggal dalam kekekalan yang senang selama-lamanya. Ya, jangan kasih sisa-sisa umur. Saudara saya tadi bersaksi di ibadah satu di Manado tuh ada oma yang bilang, opa ngana tidak pernah pergi gereja, nanti kalau matinya ada yang mau merur, nggak ada yang hadir maksudnya tuh. Datang di gereja. Oke dan, nah waktu dia datang ke gereja itu kondisi tubuhnya sudah tidak fit seperti waktu muda, bahkan dia yang punya telinga sudah agak sedikit tuli. Ya. Kalau orang Manado bilang pongo. Pongo itu bisa tuli, bisa marga, saudara-saudara. Bisa marga, karena di sana juga marga pongo. Dia bercerita, karena pongo dari mana? Oh dari Tondano, karena pongo Tonsea. Ada opa satu, opa, ada apa? Pongo dari mana? Oh kita pongo dari kecil, saudara-saudara ya. Dia sudah tuli, telinganya sudah terganggu. Jadi ikut ibadah, ada lagu-lagu yang dia senang. Dan saudara-saudara kalau di Manado tuh ada suka ibadah rumah tangga, dan biasanya ibadah rumah tangga itu ada ruang kesaksian. Nah ruang kesaksian itu bisa bersaksi atau request lagu. Nah opa pas giliran ibadah di rumahnya. Opa kami izinkan untuk bersaksi. Opa mau request lagu saja. Oke, silakan. Tim musik sudah siap. Opa mau request lagu apa? Itu ada lagu yang Opa paling suka pertama kali masuk ke gereja. Opa dengar, Opa senang sekali. Apa itu? Perempuan di udara itu. Yang mana? Ada perempuan di udara. Perempuan yang manis. Sudah rupanya dia salah dengar karena di telinga sudah error. Sudah pertemuan dia dengar perempuan. Kan lagu itu ada pertemuan di udara, pertemuan yang dia bilang itu perempuan di udara itu. Jadi saudara jangan tunggu telinga fals baru datang gereja, nanti salah kayak opa ini bisa salah dengar. Tapi tolong jangan sampai saudara pulang di rumah pendeta khotbah apa, perempuan di udara saya gagal khotbah hari ini saudara-saudara ya. Masih banyak lebih baik yang bisa saudara cerita daripada perempuan di udara ini saudara-saudara ya. Ini karena salah dengar. Ya. Padahal lagu bagus sekali. C. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang ini sudah saya waktu pertama kali bertobat ada di gereja kayak begini. Dong kalau tepuk tangan itu sambil tutup mata, begitu buka mata, menghadap mimbar sudah. Ada pertemuan di udara, mimbar sudah balik lagi saudara. Saking semangatnya saudara. Jadi saya pingin lihat ada satu dua di sini yang boleh kalau tepuk tangan sampai putar-putar kayak begitu saudara. Biar mengingatkan saya masa dulu waktu pertama kali bertobat saudara. Tepuk tangannya semangat sampai putar-putar di tempat saudara ya. WL juga begitu. Jadi dia, saudara-saudara seperti, salah saudara. Karena saking semangatnya, dia menghadap belakang saudara-saudara ya. Tapi apa yang saya mau katakan, mari kita pakai segala tenaga kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Jadi selama kita hidup ini, mari urus tiket, urus paspor kita. Untuk kita tinggal di sorga yang senang selama-lamanya. Mari sebagai gambaran, waktu saya sudah berjalan cukup cepat, dan sudah kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 16 ya. Injil Lukas pasal 16 mulai dari ayat 19 sampai 31 itu ada 13 ayat. Dan dari 13 ayat ini cuman 4 ayat yang berbicara di bumi. Selebihnya berbicara di dalam sorga. Cuma 4 ayat ya. Orang kaya dan Lazarus. Saudara, ada seorang yang kaya yang bersukaria dalam kemewahannya. Dan setiap hari. Semua bilang setiap hari. Ini yang membuat dia terlambat percaya, terlambat bertobat. Kenapa? Setiap hari bersukaria sampai lupa ibadah. Tidak dibilang di ayat ini, 5-6 hari seminggu dia pesta, hari ke-7 dia ibadah. Enggak ada saudara, setiap hari sampai hari ibadah pun dia hajar saudara. Jadi tidak ada istirahatnya, tidak ada jedanya, semua dipakai untuk berpesta, untuk bersukaria. Saya belum pernah temukan ada orang kaya seperti begini yang tiap hari bikin pesta. Kalau sebulan sekali, ya mungkin ada saudara ya. Kalau depo anak 12 dan tiap anak lahir beda-beda bulan, ya tiap bulan pasti pesta saudara-saudara ya. Yang tua nomor bulan Januari, yang nomor 2 bulan Februari. Nah itu setiap bulan pasti pesta. Ada mungkin ya. Ada juga saya temukan orang yang setiap 2 minggu pesta. Nah saya waktu tinggal di Doklaban, saya temukan satu keluarga.
Dia salah satu kepala dari salah satu BUMN, saudara-saudara. Saya tidak usah sebutkan. Dan tiap minggu hari Sabtu itu dia undang seluruh temannya pesta. Saya bilang, kaya luar biasa ini orang. Karena tiap minggu berpesta. Ternyata saudara, berapa waktu kemudian dia ditangkap masuk penjara karena koruptor. Jadi dia kasih makan orang dengan uang koruptor semua tuh saudara ya. Bikin pesta. Ini uang pribadi, ini bukan uang koruptor. Dia pesta tiap hari. Sampai lupa ibadah. Saya himbau hari ini. Itu hak saudara untuk bikin pesta. Saya tidak intervensi. Tapi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan. Jangan lupa cari Tuhan. Jangan lupa beribadah. Karena ibadah mengandung janji. Baik untuk hidup hari ini di bawah matahari. Maupun hidup yang akan datang. Haleluya. Kalau lagu Pantekosta lama, berbakti, 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 soal utama, Tuhan memberkati rotimu dan airmu, segala penyakit disembuhkan. Nah, itu ada apa Tuhan bicara buat misalnya kasih tahu buat orang Israel, berbadahlah kepada Tuhan maka Tuhan akan berkati air minumanmu dan roti makananmu dan segala penyakit akan dilalukan. Jadi ibadah itu mengandung janji, sudah ya, mengandung janji. Saya sudah bilang buat saudara, karena Tuhan yang menjadikan manusia, maka dia paling tahu benefit apa yang terjadi kalau saudara bertepuk tangan. Sebab dia bilang begini, bertepuk tanganlah hai segala bangsa, elu-elukanlah namanya. Ya, Mazmur 47. Hai bertepuk tangan, elu-elukanlah namanya. Nah, sebagai Tuhan yang menjadikan manusia, dia paling tahu benefit atau keuntungan apa yang kita dapatkan kalau kita bertepuk tangan, apalagi untuk Tuhan. Nah, para terapis ya khususnya yang bidang saraf-saraf itu, mereka selalu berkata kepada orang-orang yang sarafnya terganggu, ya, saya kedatangan seorang jemaat dulu sudah ya. Dia bilang begini, Pak Pendeta saya pergi ke dokter saraf dan dia bilang tiap pagi tolong begini-begini kali 5 menit sebelum pergi kerja. Saya bilang itu dokter terlambat karena Tuhan su ajar dari dulu bertepuk tangan lah segala bangsa. Itu sama dengan begini-begini sudah. Makanya orang yang nonton bola di lapangan itu lebih sehat daripada yang nonton di rumah karena ditepuk tangan sampai merah-merah itu tensi normal langsung saudara-saudara ya. Betul tidak? Makanya sudah tensi hari Minggu pasti normal. Hari Senin naik lagi saudara-saudara ya. Ya, kenapa bertepuk tangan itu pengaruh besar sekali, ya pengaruh besar sekali. Makanya saya kalau ada kesempatan bertepuk tangan, saya bertepuk tangan kencang-kencang. Nah, beberapa hari yang lalu saya diundang, apa ini ada donor, oke saya datang. Nah, karena saya lari dari tangga, tidak pakai lift, saudara. Begitu tensi, aduh udah Pak, tinggi ini, apa namanya, oh iya Pak, sorry saya ini lari dari bawah ini. Tidak ada yang bilang jalan, kalau di tangga saya tidak pernah jalan lari, baru kalau tangganya pendek itu 2 tangga 1 langkah sudah ya. 2 tangga 1 langkah, Pak lari, oh iya biasa ini. Ada lift, tidak ini kesempatan, tensi 150. Oh minum air dulu, minum 1 gelas, bersaksi, balik, normal sudah. Ternyata menceritakan kebaikan Tuhan tuh kadang-kadang bikin semua metabolisme itu jadi normal sudah ya. Setuju katakan amin. Apabila mata hatimu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situ terpancar kehidupan. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah, kalau obat kurang lengkap, obat yang manjur. Karena banyak obat tidak manjur, saudara-saudara ya. Tapi kita bilang obat yang manjur. Semangat yang patah, osteoporosis. Nah itu, mengeringkan tulang. Apa itu tulang kering? Osteoporosis. Makanya karena lagu yang penulis lagu ini kurang lengkap F ya. Singer suka jadi background. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Begitu saudara, karena belum lengkap ayatnya saudara-saudara ya. Jadi perlu tambah kelengkapannya. Dan itu adalah firman Tuhan. Karena jangan potong, jangan kurangi, jangan tambah. Itu yang paling benar. Ya, jadi saudara yang nanti WL, jangan lupa baku atur dengan singers. Nanti pas habis obat kau lanjut yang manjur. Supaya ayat itu lengkap. Ya? Karena kalau tidak lengkap bisa bahaya. Ini satu PWL, dia pimpin pujian C. Hampir semua orang tersinggung di dalam ibadah itu. Kenapa? Seperti rusa. Begitu bulan dari depan dia bilang, wanita seperti rusa. Marah, kami ini bukan manusia. Kami ini manusia bukan rusa. Seperti rusa. Pria seperti rusa. Waduh rusak sudah. Ya, ada juga lagu masih di F coba F. Apa namanya?
keluarga kerajaan Allah. Nah dia mau improvisasi. Lalu di akhir, keluarga 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 kerajaan. Itu semua melotot, kita bukan keluarga kera, kita keluarga manusia. Jadi hati-hati kok penggal lagu bisa rusak martanya, saudara-saudara. Ini lagu tidak ditambah, cuma dikurangi, dibikin improvisasi saja. Rusak, saudara-saudara. Rusak. Hati-hati ya. Jangan sampai kau nyanyi di rumah, keluarga kera. Oh gawat sudah ya, bahaya. Makanya saya kalau kasih coach, ada lagu yang temponya tidak boleh dikurangi. Sebab saudara dengan mengurangi tempo tidak membuat hadirat Tuhan lebih kencang. Tidak. Nyanyi lebih lambat, lebih pelan oke, lebih lambat jangan. Karena kalau terlalu lambat maknanya bisa berubah. Ya toh? Coba sudah nyanyi dengan tempo yang bagus. G boleh. Besar anugerahmu, berlimpah kasih. Nah, tapi ada bilang mari kita nyanyi lebih lambat lagi. Nah itu anunya terlalu lama ditarik, saudara-saudara ya. Besar itu anunya lama sekali ditahan, saudara. Artinya bisa beda, saudara-saudara. Jadi kalau temponya kasih 72, jangan kasih kurang. Ini so pas baru kok kurang-kurangan. Dipelanin boleh, tapi dikurangi temponya jangan. Berarti saya lagi coach di depan WL yang luar biasa ini, saudara. Bilang kiri kanan kok calon WL. Ya toh? Jadi temponya terus tas. Karena kalau sampai temponya dikurangi, maknanya bisa jadi berubah. Puji Tuhan, ini khotbah sambil tambah sedikit ilmu-ilmu, saudara-saudara ya. Kenapa? Karena namanya juga City of Praise, pasti banyak puji-pujian ya. Pasti banyak puji-pujian. Kita bukan turunan India yang lihat pohon menyanyi, lihat yang listening, bukan saudara. Kita lihat kebaikan Tuhan menyanyi, saudara-saudara ya. Kita lihat kebaikan Tuhan menyanyi ya. Puji Tuhan. Bahkan cuman memang saya suka ajar di anak sekolah minggu, lagu-lagu dalam bahasa India ada juga tuh. When Jesus, Yap Jesus mereka menhe kusi he, kusi he, yap Jesus mereka menhe kusi he, kusi he, yang artinya Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Itu kusi-kusi itu senang, saudara-saudara ya. Ada dulu lagu yang viral tuh kusi-kusi itu. Saya tanya artinya apa? Sebetulnya asik kusi itu there is something in my heart that you know. Itu artinya, saudara. Artinya ada sesuatu dalam hati saya yang kau tahu. Aku begitu mengasihi engkau. Tuhan karena engkau begitu baik buat saya. Haleluya. Kalau orang punya hati dipenuhi oleh cinta, saudara. Semua jadi indah. Betul tidak? Ingat dulu waktu pacaran itu hati berbunga-bunga. Kalau calon tunangan, calon istrinya tabrak tiang atau terpeleset dia akan marah. Siapa ini yang buang kulit pisang sembarangan ini ya. Tapi begitu cintanya mulai hilang, madunya pergi tinggal bulannya, saudara-saudara. Begitu terpeleset mata kamu di mana, saudara. Udah beda bahasanya. Makanya Petrus berkata kasih menutup banyak sekali kesalahan. Kasih menutup banyak sekali dosa. Amin. Saya sayang WMP luar biasa. Ini contoh saja. Saya kurang sayang Bintang. Ini contoh. Dua-dua saya sayang, cuma ini contoh. Yang ini datang ke rumah saya buat hal yang sama dengan yang ini. Tidak ada beda, tidak ada kurang, semua sama. Saya lagi mandi, saya lapar, buka lemari, hajar saja. Ayam goreng tinggal satu dan dia hajar bersih. Karena saya sayang, saya cerita begini di luar. Saya paling suka WMP. Karena dia bikin sapu rumah. Sama dengan depo rumah, saudara. Karena saya sayang. Tapi begitu Bintang bikin sama, persis tidak ada yang kurang. Karena saya kurang sayang. Itu manusia tertahu diri, orang pembarang cuma satu saja, dia kasih habis, terkasih sisa-sisa. Kenapa? Karena perbedaan kasih. Dua-dua buat hal yang sama, tapi penilaian yang berbeda karena kasih. Nah kalau hati saudara dipenuhi dengan cinta Tuhan, semua yang saudara lihat indah. Lihat langit jadi pujian. Lihat bumi, lihat laut jadi pujian. Makanya itu kalau saya ibadah pantai saya lihat jadi pujian semuanya. Bila ku lihat
Lihat bintang gemerlap dan bunyi duri. Oke, grup A. Kalau bintang gemerlapan cuaca cerah atau mendung? Cerah. Grup B. Kalau bunyi guru riuh kudengar guntur di mana-mana, mendung atau cerah? Grup A. Kalau dompet full cerah atau mendung? Cerah. Grup B. Kalau dompet tinggal KTP, mendung atau cerah? Tapi referennya bilang apa? Maka jiwaku pun memuji. Jadi habis ini kau pulang mau naik angkot bukan terada uang. Maka jiwaku pun memuji. Amin. Ibadah. Ini gak tahu hari ini nih ibadah 2 nih beda sekali dengan ibadah 1 saudara ya. Ini karena mungkin banyak yang kurang bersyukur makanya Tuhan suruh bersyukur hari ini. Jadi pulang di rumah ada nasi, tambah nasi, campur nasi. Maka jiwa itu berkat, saudara. Berkat. Jadi berkat. Gitu. Capcai, fuyuhai, dan hai-hai yang lain. Disertai perbantahan. Jadi masalah, saudara-saudara ya. Jadi masalah. Haleluya. Masih boleh tambah sedikit ya? Ya, saudara-saudara. Secara finansial, orang kaya ini punya semuanya. Tapi secara iman, dia tidak punya yang dimiliki oleh Lazarus. Nah mari kita lihat Lazarus ini bukan cuma pengemis. Karena sekarang ini yang namanya pengemis itu di Jakarta kaya-kaya. Pagi-pagi di drop, sore hari dijemput pakai Avanza baru, saudara-saudara ya. Makan di restoran terkenal lagi, saudara. Ada yang iseng, dia shooting ini orang pengemis betul, ternyata banyak yang palsu, saudara. Jadi mereka di lampu merah itu kadang-kadang mereka punya rumah mewah, punya ini. Ya toh? Pernah ditemukan di Amerika salah satu gembel, pengemis ya. Begitu dia meninggal di gubuknya, mereka menemukan, mereka diagnosa dia mati karena kedinginan sebab tidak punya blanket. Begitu bongkar gubuknya, ada 8.000 USD di bawah. Itu bisa beli blanket satu kontainer, saudara-saudara. Tapi dia cuman punya uang, tapi tidak punya hati yang melimpah dengan ucapan syukur, yang bisa menikmati barangnya. Bisa menikmati uangnya. Ini luar biasa, ini fakta. Jadi orang kaya ini punya semuanya, dia bersukaria. Tapi sukaria ini sukaria yang palsu, yang fals. Karena siapa yang minum air dari sumur ini, ia pasti akan haus lagi. Tapi siapa yang minum air kuberikan kepadamu, dari dalamnya akan mengalir aliran sungai kehidupan. Orang kaya ini berpesta setiap hari. Lalu ada pengemis yang namanya Lazarus. Kata pengemis di dalam bahasa Indonesia ini sebetulnya kurang terlalu lengkap. Karena di dalam bahasa Inggris itu disebut tokos. Tokos itu artinya tidak punya apa-apa. Nah, ada orang bilang kami tiap hari makan kangkung karena miskin. Masih bisa beli kangkung. Ini miskin tapi bisa beli kangkung. Kami miskin makanya kami tinggal di gubuk. Masih punya gubuk. Makanya saudara lihat referensinya di dalam Lukas 21 ayat 2 dan 3 ada 2 kata miskin. Sebelum janda itu memberikan 2 peser yang dia punya, miskin di sana itu penikos. Karena dia masih punya 2 peser. Tapi di ayat 3 sesudah dia memberi, aku berkata kepadamu sungguhnya janda miskin ini sudah pakai kata tokos. Sesudah dia memberi sudah gak punya apa-apa, sudah pakai tokos. Jadi 2 ayat ini beda kata miskinnya. Yang satu masih pakai penikos karena masih punya 2 peser. Begitu sudah beri, sudah gak punya apa-apa, itu dipakai kata tokos. Nah Lazarus ini pakai kata tokos. Gak punya apa-apa. Buktinya apa? Mau beli handy plus saja untuk tutup dia pun luka. Tidak bisa. Dan anjing datang menjilat boroknya. Memang ada beberapa budaya yang percaya kalau anjing jilat luka, luka cepat sembuh ya. Betul ya? Padahal anjing baru makan tai di sebelah itu saudara-saudara. Datang jilat itu, aduh bahaya. Apa ada antibiotik di ludahnya anjing itu saudara? Dan saya kemarin khotbah saya bilang begini. Ini pasti orang Jawa nih orang kaya ini. Kalau dia orang Medan atau orang Manado, tidak ada anjing berkeliaran di meja, di atas meja semua, saudara. Ini masih anjing berkeliaran berarti orang Jawa nih, saudara. Apa beda anjing di Jawa dan di Manado dan di Medan? Di Jawa anjingnya di bawah meja, di Medan di atas meja. Nah ini pasti bukan orang Medan, saudara. Karena kalau dia rata, saudara, di atas meja dia masih berkeliaran anjingnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang kaya ini terlambat percaya karena setiap harinya dipakai untuk pesta. Silakan saudara boleh berpesta, tapi jangan lupa harinya Tuhan beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa kesempatan beribadah kepada Tuhan. Kita urus tiket di sorga. Karena manusia itu ada awalnya, tidak ada akhirnya. Haleluya. Haleluya. Waktu sudah habis.
Tapi saya mau beritahu buat saudara, jangan sampai terlambat seperti orang kaya ini. Buka hati saudara, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan percayalah, nama saudara ada dalam kitab kehidupan. Minta nada F kita bangkit berdiri bersama-sama.